ini suatu pasal pada menyatakan adab imam dan makmum ikuti, berarti makmum. Bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Ini adabnya. Berarti kalau kita bicara adab ini berarti masuk pada tasawufnya. Adab. Adab yang pertama, seyogianya bagi imam bahwa meringankan akan sembahyangnya itu, yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas, ma sholaitu khalfa ahadin ahabba sholatin wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat yang pertama, adab yang pertama, ini kalau jadi imam. Adab yang pertama, sembahyangnya yang ringan. Maksudnya ringan apa? Berarti nggak usah terlalu bawa bacaan yang panjang. Asal sudah, kalau sunnah pun berarti sudah sempurna sunnahnya. Karena yang membuat lama ini biasanya ketika baca surat. Itu baca surat. Dan sudah mendapat kesunahan membaca surat walau bacanya satu ayat daripada Al-Quran. Kita cari yang sempurna. Yang sempurna berarti membaca ayat pendek yang sempurna. Berarti kalau kita baca ayat kursi, saat ini kita kembali kepada pelajaran yang telah lalu, bahwa surat yang sempurna itu lebih afdol daripada potongan daripada ayat ataupun potongan surat. Jadi adab yang pertama, kalau jadi imam jangan panjang-panjang, buat sholat itu ringan. Sebagaimana kata Anas, bahwa tiada aku sembahyang di belakang seorang terlebih ringan sembahyang dan terlebih sempurna daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Anas, saya nggak pernah ikut sholat kepada orang yang menjadi imam yang sholatnya ringan dan sholatnya walaupun ringan sempurna. Itulah mengikut menjadi makmumnya Rasulullah. Imamnya Rasulullah, Anas sebagai makmumnya. Itu diantara adab yang pertama. Dan adab yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qamat dan selesai daripada meratakan saf. Maksudnya jangan masih muazin masih qamat belum selesai, dia sudah Allahu Akbar tanpa melihat dulu keadaan safnya bagaimana. Jadi masih dalam keadaan Allahu Akbar, habis itu selesai qad qamatis shalah, Allahu Akbar terus la ilaha illallah, langsung Allahu Akbar. Bukan berarti lagi qamat langsung akbar, itu enggak. Bahkan ini termasuk enggak punya adab. Begitu Allahu Akbar la ilaha illallah, imamnya langsung Allahu Akbar, langsung takbir. Berarti tanpa dulu melihat barisan saf, kan sekurangnya walaupun enggak mengucapkan, lihat dulu samping kanan samping kiri sudah sempurna belum safnya. Itu adabnya. Dan selesai daripada meratakan saf. Ini yang terlebih afdol dalam adab. Selesai, jangan takbir dulu imam sebelum selesai iqamah dan selesai daripada meratakan saf. Dan yang ketiga,
bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Maksudnya menyaringkan ini berarti kira-kira suaranya itu bisa terdengar oleh makmumnya. Jangan nanti makmumnya banyak, sholatnya Allahu Akbar. Berarti kan mestinya nggak nyari. Maksudnya sekedar saja. Kadang-kadang kalau orang yang nggak perhatian kan dikiranya belum. Nah, jadi sekurang-kurangnya Allahu Akbar. Jadi maksudnya suaranya itu lantang lah. Karena kebanyakan karena secara nggak langsung saya pribadi nih, kalau seorang imam bacaan takbirnya saja nggak semangat, dalam mengikuti pun kita kurang semangat. Nah, ini saya perhatikan jamaah juga kebanyakan seperti itu. Ketika bacaan imam ini walaupun nggak bagus bacaannya, maksudnya bukan qori dia, bukan yang bacaannya itu bisa dilakukan, tapi ketika bacaannya keras, ketika ngikuti pun semangat. Ngantuk pun. Ini antaranya. Jadi yang ketiga, bahwa menyaringkan, maksudnya mengeraskan suara. Imam itu akan suaranya pada ketika takbiratus supaya didengar oleh makmum. Itu yang ketiga. Dan adab yang keempat, bahwa jangan menyaringkan makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Beda dengan makmum. Kalau makmum jangan terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara dia menjadi makmum. Tapi nanti kalau dalam fikih itu ada. Tapi ini khusus di takbir intiqal. Maksudnya takbir ketika berubah dari takbiratul ihram, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke tidak. Itu nanti ada istilah kalau dalam fikih itu, kalau ini jamaahnya saking banyaknya. Tapi kalau sekarang itu nggak perlunya apa? Karena sudah ada pengeras suara. Kalau dulu itu kalau ada kami bahas dalam kitab fikih itu kira-kira ada jarak beberapa baris. Kalau memang belakang nggak dengar, itu di depan itu di tengah lah, di antara imam di depan, di tengah, terus ya paling tengah itu nanti ada satu orang yang tugasnya itu ketika imam takbir Allahu Akbar dia pun mengeraskan. Tujuannya apa? Yang belakang itu supaya dengar yang belakangnya. Kalau itu dalam fikih ada. Tapi intinya kalau di sini kalau jadi makmum ya nggak usah dikeraskan suaranya. Itu intinya. Itu adab yang keempat, kalau jadi makmum nggak usah menyaringkan suaranya. Dan adab yang kelima, seyogianya bagi imam berniat akan imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Maka jika tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sembahyang makmum, tetapi tiada dapat baginya pahala berjamaah. Dan dapat pahala berjamaah itu maka makmum juga. Jadi imam harus niat jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Jadi makmum juga gitu, harus niat menjadi makmum. Nanti kalau imam tidak niat jadi imam, makmumnya sah. Makmumnya sah. Maksudnya gini, kita datang di belakang orang, habis kita kabarin bahwa kita itu ikut kepada dia. Yang di depan itu nggak payah merubah niatnya lagi. Jadi yang jamaahnya itu si makmum dapat, si makmum yang di belakang dapat berimam. Dapat. Tapi ketika imam tidak diniatkan menjadi imam, sah, tetap sah. Cuma tidak dapat fadilah jamaah atau pahala jamaahnya. Dan adab yang keenam, sunnah bagi imam memperlahan-lahankan akan doa iftitah
dan ta'awud seperti sunnah memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Memperlahankan maksudnya nggak usah cepat-cepat bacaannya. Jadi biasa aja, maksudnya kadang-kadangnya ya kita baca maksudnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Pokoknya habiskan aja terus. Tujuannya apa? Itu adabnya, tujuannya supaya si makmum ini bisa takbiratul ihram bersama imam. Kali itu fadilah dalam sholat itu nanti ada tersendiri. Maksudnya berarti seorang makmum itu mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya sebelum imam membaca Fatihah, ini kan para jamaah kan masih takbir ya. Kalau bisa setelah, yaitu tadi tujuannya untuk memperlambat bacaan iftitah supaya kira-kira dengan ketika imam baca iftitah sampai habis, makmum udah selesai. Makmum semuanya sudah takbiratul ihram. Itu tujuannya. Kalau sebagian Pak kita ini kan enggak. Kadang-kadang yang di belakang imamnya aja belum Siap. belum takbiratul ihram, Udah Fatihah. udah Dia Fatihah. dapat ya. Udah Fatihah. Itu nggak baca gimana memang ya? Nggak tahu. Emang kamu Ya, kayaknya secepat nggak itu? mungkin. Memang kayaknya nggak dibaca. Iya, memang nggak mungkin secepat itu. Sedang kita cepat. kalau baca cepat aja, Heeh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa Ada Tak tetap menentu jeda, juga. tetap pasti jeda. ada, tetap ada waktu jedanya. Heeh. Tapi kadang-kadang kan enggak. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya itu kapan? Makanya itu. Bisa dibilang kayaknya kalau kita dengar ini ya, tapi kenyataannya wallahu alam karena orang yang tahu. Jeda dia dari Allahu Akbar ke baca Fatihah kalau saya pribadi itu masih jeda tarik nafas. Kalau saya pribadi. Berarti mungkin. Makanya saya bertanya-tanya, sering memang Ya. bertanya-tanya tuh. Ya, mungkin orang nggak dibaca mungkin. Allahu Akbar. Boleh jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa jadi nggak dibaca. Walaupun memang status dalam sholat itu membaca iftitah itu sunnah hayat baik dikerjakan kan itu. Tapi kan baik dikerjakan kalau kita mau sholatnya sempurna ya rukun wajib dikerjakan, sunnah abaat sangat baik ya kita kerjakan, sunnah hayat yang baik ya kita kerjakan. Insya Allah kalau 3 hal ini bisa kita kerjakan dengan sempurna ya insya Allah sholat kita juga sempurna. Nah tapi ya Allah alam kalau orang kita nggak tahu ya mungkin. Iya memang. Karena perasaannya nggak mungkin memang cepat itu kok. Ya mungkin. Allahu Akbar. Mungkin sudah ahli dia. Oh mungkin dalam kejap. Sekali napas selesai. Kan nggak tahu juga. Tahu, Allah Allah alam. Dan intinya berarti ini secara nggak langsung ini pelajaran bagi kita yang belajar. Ketika kita jadi imam, berarti ya bacalah secara sempurna. Iya. Jangan istilahnya cari cepat. Nah, ya itu tadi. Toh kalau kita gabungkan waktu kita yang untuk ibadah sehari semalam yang 5 waktu, kan gitu. Dengan gerakan bacaan kita yang lambat saja, itu paling lama itu 10 menit. 10 menit. 10 menit 15 menit. Kita tengok sholatnya kan itu. Iya. Nah, taruh aja 15 menit terus. Itu sholat yang 4 rakaat kan itu. Berarti kalau 15 menit, berarti kalau sehari semalam itu 5 waktu, berarti masih berapa? 15 kali 5. enggak 15 kali 5 15. berapa? 5 kali 5 25. 5 ke 1 5. Berarti kalau yang 3,5 jam aja 2 sholat. Ya. Setengah jam 2 sholat. Kalau yang 1 jam 4 sholat. Berarti 1 jam 15 menit sehari semalam. 1 jam 15 menit. Kalau waktunya satu sholat itu 15 menit. Waktu sholat kita sehari semalam itu untuk sholat aja cuman 1 jam 1 jam 15 menit. 15 menit.
Itu kalau membacanya slow. Kalau bacanya slow itu Pak Kebut. ya nggak sampai kadang 5 menit udah Sajam lah, selesai. sajam lah itu. Dalam sehari semalam paling 1 jam. Sajam. Waktu 1 jam untuk menghapus dosa yang Sekian 12 jam. Yang 12 yang jam. 24 jam. 24 jam. Nah, karena dalam hadis itu sholat kita itu ibarat sukat dalam hadis Nabi, sholat kita itu ibarat sungai yang ngalir di depan rumah kita. Bagaimana kalau kita dalam sehari semalam itu mandi 5 kali karena sungai di depan pintu kita tadi. Waktu sholat jebur mandi, entah lagi. Nanti waktu sholat mandi lagi. Sehari semalam 5 kali. 5 kali. Nah, diibaratkan di dalam hadis itu, adakah daki tinggal di badan kita? Daki? Ya tentu aja nggak ada. Nggak ada. Orang sehari mandi 5 Kali. kali. Jadi ibaratkan sholat seperti itu. Sholat Satu. sehari semalam itu yang 5 waktu itu menghapuskan dosa dalam 24 Jam. jam. Ya, kalau secara akal kita aja, ya berarti kalau kita sholatnya cepat-cepat apa bisa? Nah, kan Nggak itu. kusukan itu. Ya, sekurang-kurangnya sholat yang sempurna. Yang sempurna. Yang semua rukun sunnah-sunnahnya kita bawa semua. Dan adab yang ketujuh, sunnah bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah. Sunnah bagi imam. Dan surah pada 2 rakaat subuh. Dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunnah akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Jadi kita mengeraskan suara itu bukan imam saja ketika jamaah. Kita sholat sendiri, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Jadi 2 rakaat yang pertama, walaupun kita sholat sendiri, tetap disunahkan untuk menyaringkan suara. Bukan karena jamaah saja. Ini kalau jamaah bagi imam, dan kalau sholat sendiri ya bagi orang yang sholat sendiri itu tetap disunahkan. Tapi disunahkan menyaringkan tadi Pak. Menyaringkan. Karena sebagian kita ini kan kalau sholat sendiri kan nggak Jarang saring. jarang dinyaringkan. Nah, memang kalau orang yang nggak paham kan ya, jamaah kayak kok lancar suara nih, kan? Ya berarti memang ada kesunahan tersendiri. Lain dari sholat sunnah Pak ya. Lain sunnah, kalau sunnah memang nggak. Kalau sunnah nggak ada. Kalau sunnah tetap. Ya sama seperti rakaat yang ketiga dan keempat pada sholat maghrib, pada rakaat ketiga, sholat isya ketiga dan keempat itu nggak disunahkan untuk mengeraskan suara, menyaringkan suara. Dan adab yang ke-8, sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendiri bahwa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Artinya mengucapkan amin, kan kita udah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini sunnah juga bagi makmum, bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Nah, pada waktu-waktu bacaan yang disunahkan menyaringkan suaranya. Ya tadi berarti sholat subuh 2 rakaat itu, habis itu sholat maghrib yang 2 rakaat, sholat isya yang 2 rakaat. Nah, itu tetap disunahkan walaupun sholat sendiri. Dan pengucapan amin ini bagi imam dan bagi makmum. Jangan nanti cuma imamnya saja, tapi makmumnya juga disunahkan untuk mengucapkan amin dengan keras. Dan adab yang ke-9, sunnah dipesertakan amin makmum itu dengan amin imamnya. Jangan terdahulu
dan jangan terkemudian, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida ammanal imamu fa aminu, fa innahu man tawafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara." Artinya, apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin, maka bahwasanya barang siapa muwafaqah itu barengan, bisa bareng. Orang yang bacaan aminnya itu bisa bareng, muwafaqah, amin, itu akan amin malaikat niscaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya dan yang terkemudian. Makanya kalau bisa ini ketika mengucapkan amin itu serentak bareng dengan imam. Jangan mendahului imam pun, jangan ketinggalan sama imam. Kalau bisa barengin imam. Karena orang yang membarengi imam itu sama dia sudah membarengi malah malaikat. Dan orang yang bisa membarengi imam dianggap sudah membarengi malaikat, dan orang itu akan diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Itu diantara fadilahnya. Jadi ya sekurang-kurangnya memang harus ada jeda. Begitu imam baca khairil maghdubi alaihim waladdallin, ya sekurang-kurangnya imam itu dia tarik napas dulu. Tapi sebagian kan enggak. Begitu waladdallin, Linnya belum habis dah. Amin, udah amin terus. Imamnya ketinggalan. Ketinggalan, berarti kan mendahului imam. Imam. Nah, berarti dia nggak dapat fadilahnya. Jadi misalnya gini, suara kita ini bisa barengin, tapi orang lain udah duluan, berarti kita yang dapat, orang itu enggak. Gitu. Tetap, bukan nanti. Jadi dalam jamaah itu, kalau misalnya ada satu orang yang barengin, yang lainnya enggak, udah duluan. Ada sebagian malah imamnya udah dia belum apa-apa. Begitu min baru dia amin. Berarti kan enggak barengin. Nah, berarti yang dapat fadilah ini adalah orang yang barengi. Pokoknya yang barengi. Bukan yang duluin dan bukan yang ketinggalan. Dan adab yang ke-10, sunnah bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah supaya dapat bernafas, dan sunnah bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang nyaring. Nah, ini mungkin ya sering juga udah saya sampaikan, karena kebanyakan kalau orang imam-imam yang sudah, ya mungkin mereka itu belum pernah belajar ataupun belum pernah dengar ini, dia mana nggak ada kasih jeda, diam. Ini kan diam sedikit. Begitu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca apa? Amin sama-sama. Langsung dia baca surat. Sebenarnya yang disunahkan itu diam dulu. Diam itu bagi imam. Tapi bagi makmum, begitu ghairil maghdubi begitu amin, imam diam. Kan gitu. Diam ya diam, pokoknya enggak ada baca apa-apa, diam bagi imam. Bagi makmum langsung bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah terus. Jangan ikut diam. Jadi bagi imam diam. Jadi kadarnya ini enggak perlu sampai habis makmum baca Fatihah. Yang penting ada kadar untuk sempat mereka itu menyelesaikan Fatihah. Walaupun nanti sebagian Fatihah makmum tadi ketika imam lagi baca surat, maksudnya kasih jeda lah, kan begitu. Karena nggak punya gini, secara lahir aja kalau misalnya sholat berjamaah, orang makmumnya ini cari kesunahan makmumnya. Oh, saya nanti baca Fatihahnya setelah imam
baca Fatihah. Setelah amin, kan itu saya baca Fatihah. Jadi imam baca Fatihah saya dengerin dulu, itu sunahnya. Sunahnya. Setelah ketika makmum mencari kesunahan, ternyata imam ini nggak paham, kan gitu. Begitu waladhdallin amin, si imam tadi baca Fatihah dia. Tapi karena imam ini nggak punya ilmu, nggak paham. Begitu waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi kan Selesai ketinggalan lawan. imamnya, makmumnya ini pasti ketinggalan. Jelas. Makmumnya pasti ketinggalan. Nggak mungkin dia tinggalkan nanti. Ya kan ya. Karena Kalau itu dia tinggalkan, ya otomatis rakaat itu nggak terhitung nggak lagi. terhitung. Maksudnya ya imamnya harus yang pengertian. Nah, maksudnya makmumnya itu bisa mendapatkan kesunahan dan rukun-rukunnya juga tidak tertinggal. Kan itu tujuannya. Nah, jadi itu diantaranya. Itu yang ke-10. Dan adab yang ke-11, tiada sunnah bagi makmum membaca surat pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, maka pada ketika itu sunnah baginya membaca surat. Salat maghrib, nah seperti tadi, sunnahnya bagi makmum itu baca Fatihahnya setelah baca amin. Amin bersama imam. Makmum baca Fatihah. Ketika makmum baca Fatihah, imamnya berhenti sebentar dan langsung baca surat. Kan gitu. Ketika makmum tadi udah selesai, ketika imam baca surat, makmum baca Fatihah tadi. Diselesaikan baca Fatihah. Dia begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Imamnya masih baca surat. Kita cukup dengerin aja. Jadi enggak sunnah untuk membaca surat. Yang sunnah kita mendengarkan. Ini menurut keterangan di sini. Maka seorang makmum tiada sunnah bagi makmum membaca surat pada sembahyang yang nyaring. Dan adab yang ke-12, sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih ruku dan daripada 3 kali. Nah, ini makanya jangan karena sudah pinter kali, terus nanti tasbihnya pun ditambah. Ini kayak seperti ruku lah, udah dibaca, ini sebagian sudah baca tasbihnya. Karena baca tasbih ini sunahnya berapa? 3. Sunahnya 3, 5, 7, 9, 11. Nah, paling banyak 11. Ini karena tujuannya mungkin mau cari banyak sunahan. Akhirnya tasbihnya di bawah 11 itu yang paling banyak. Nah, itu dia posisi jadi imam, maka bisa dikatakan dia itu nggak punya adab. Karena adabnya itu jangan melebihi dari 3 tasbih ruku daripada 3 kali. Dan adab yang ke-13, sunnah bagi imam jangan melebihi tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan nambah-nambah. Tasyahud awal kan cuman hukumnya sunnah. Habis itu ketika baca tasyahud awal lebih-lebih sampai habis, sampai innaka hamidum majid, baru Allahu akbar. Berarti itu dia sudah melebihi daripada kesunahan. Dan adab yang ke-14, hendaklah
disipat Simpankan. disimpankan. Disimpankan. Di sini hurufnya ta. Hendaklah disimpankan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah 2. Maksudnya ketika sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka pada rakaat yang ketiga dan keempat itu cukup baca Fatihah saja, nggak usah baca surat. Nah, itu adabnya. Dan bahwa itu juga termasuk penggunaannya seperti itu. Jadi jangan terus pakai suratan. Bahkan terus terang saya ngaji seperti ini ya setelah ngaji kita. Kalau dulu saya kan juga kecil saya 4-4-nya pakai bawa pakai surat karena nggak ada dibilang kalau pakai surat itu rakaat ini sama ini aja, yang ini nggak ada sama. Pokoknya atas nama sholat baca Fatihah baca surat ya, baca semua. Ayo rakaat keempat 4 baca surat semua. Ternyata pada rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunahkan membaca surat. Adab yang ke-15. Adab yang ke-15 bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tiada ridho makmum atas yang demikian itu. Maksudnya jangan melanjutkan ini. Ini ketika kita sholat jamaah, makmum ini sudah merasa gelisah dengan kita jadi imamnya ini. Jadi jangan kita paksakan. Jangan terus karena istilahnya kan kita bisa lihat loh posisi makmum semangat apa enggak ini kan bisa tahu kita. Di antaranya mungkin kalau bisa kita lihat ketika kita sholat pertama ini 3 baris, itu salam banyaklah jemaahnya ada 3 baris. Begitu setelah sholat selanjutnya 2 rakaat selanjutnya setelah salam tinggal 2 baris. Berarti ini ada kesalahan kita ini sebenarnya sebagai imam. Nah, jadi maksudnya kesalahan kita itu jangan dilanjutkan. Ya caranya, mungkin saya terlalu panjang bawa suratnya, kita pendekkan. Ya, karena gini, ketika kita menjadi imam, makmum kita nggak ridho dengan yang kita lakukan, maka itu bisa mengurangi pahala. Maka jangan terus saya kalau Quran aja hafal, mau 1 malam itu khatam bisa ke bawah dalam sholat misalnya. Tapi itu kita nggak bisa seperti itu. Makanya kita bawa, kita sesuaikan dengan keadaan di makmum. Kalau makmumnya memang sukanya surat Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas saja. Kalau memang sukanya itu rakaat pertama surat Al-Baqarah misalnya, rakaat kedua surat Ali Imran, surat An-Nisa, pokoknya semalam itu khatam. Nah, itu memang lingkungannya sudah seperti itu ya, monggo silakan kan itu. Berarti istilahnya orang-orang ataupun makmum di sekelilingnya itu sudah paham. Tapi kalau nggak paham ya jangan coba-coba. Karena ini hal-hal yang bisa mengurangi daripada pahala ibadah. Dan adab yang ke 16. Adab yang ke-16, sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan sholawat atas Nabi SAW. Dalam tasyahud akhir juga gitu. Tasyahud akhir kan rukun ini. Ya. Yang pertama duduknya rukun. Baca tahiyatnya rukun. Baca sholawatnya rukun.
yang intinya pokoknya ya pada umumnya saja. Kita baca baca tasawufnya, berarti selesai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan selesai tasawuf. Tasawufnya masuk dalam salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhirnya fil alamina innaka hamidum majid. Jadi kalau kita jadi imam cukup itu aja. Jangan terus ditambah kita doa banyak, apa nih doanya seperti yang kemarin di sini kan ada sampai banyak. Itu pun kita baca semua. Itu jangan. Jadi kalau jadi imam itu cukup pokoknya tasyahudnya sempurna, sekurang-kurangnya sempurna, dan juga baca salawatnya itu sekurang-kurangnya sempurna, itu aja. Ya seperti yang sudah umum kita lakukan lah. Nggak usah ditambah-tambah lagi, kecuali nanti sholat sendiri. Ketika berjamaah ya seperti umumnya saja. Dan adab yang ke-17, sunnah bahwa meniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Bagi imam juga sunnah, bagi imam sunnah ketika salam itu meniatkan salamnya kepada makmum. Ketika salam kanan berarti kepada makmum yang sebelah kanan. Salam kiri juga nanti makmum sebelah kiri. Sambil itu juga ya niat seperti yang sudah kita bahas di pelajaran yang sudah lewat. Pertama niat keluar dari sholat, niat kepada makmum yang orang sebelah kanan, malaikat, jin. Begitu juga di sebelah kiri. Pada orang yang sebelah kiri, pada malaikat, pada jin. Dan adab yang ke-18 meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imam. Kalau makmum ketika kita di belakang, salam kita itu kita niatkan menjawab salam. Yang pertama niatkan ya juga keluar dari sholat dan menjawab salam makmum. Orang mukmin, malaikat itu sama. Cuma ditambah saja kalau di sini seperti minggu yang sudah lewat itu tetap dibawa dan ditambahkan salam menjawab imam karena kita ini dalam keadaan berjamaah. Dan adab yang ke-19, sunnah bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembahyang kemudian daripada salam itu. Sunnah bagi imam yaitu berhenti sedikit pada tempat sembahyang kemudian daripada salam itu. Maksudnya jangan begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri berangkat pindah. Maksudnya berhenti dulu sedikit. Maksudnya sedikit ini kan ya kadar kalau kita ini umumnya ya baca zikir pada sholat. Dan adab yang ke-20 sunnah bagi imam ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mahram. Maksudnya ketika kita jadi imam itu kan ngadapnya kan ke kiblat. Jadi ketika selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ketika udah selesai disunahkan seperti imam pokoknya menghadap kita itu ke sebelah kanan makmum. Jadi kanan kita itu di bagian makmum, kanan kita, kiri kita bagian mahram ataupun tempat arah kiblat kita. Itu adabnya di antaranya. Berarti nggak membelakangi makmumnya, ya? Membelakangi. Itu setelah selesai daripada salam.
Dan adab yang ke-21, sunnah bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Dan sunnah bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya, sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, maka sunnah ia bangkit pada pihak kanan. Maksudnya kita boleh geser kalau memang perlu. Kadang duduk di situ sempit, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, oh bisanya ke belakang, geser ke belakang. Karena sudah ada geser yang belakang kan gitu, oh sempit ini sebelah ini, bisa geser ke kanan, geser ke kanan. Oh yang sebelah kanan tadi karena ini sudah ke belakang, bisa geser ke kiri, geser ke kiri. Jadi geser yaitu sesuai hajat. Maksudnya ini bukan geser terus keluar. Jadi geser kira-kira untuk merenggangkan dia duduk supaya lebih mudah gitu. Dan kalau bisa makmum itu jangan mendahului imam. Imamnya belum geser, makmumnya udah geser duluan. Pertebaran. Nah ini Itu kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Ini maksudnya yang sunnahnya itu Tunggu imamnya. Kalau imamnya sudah bergeser, ya sekurang-kurangnya imam udah bergeser seperti ini tadi. Berarti nanti baru makmumnya nanti mau geser ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke baru. Tapi kalau imamnya nggak tahu, nggak geser dia? Berarti imamnya nggak paham. Ya, nunggu dia geser, dia kan bayangnya nggak tahu kan? Ya zikir terus ya kan? Dia juga terus jika menghadap kiblat dia kan gitu. Berarti kan dia keperasaan awak yang tahu kan? Dia belum ngasih kode bahwasannya awak boleh tinggi kan gitu. Ya berarti kita sebagai makmum berarti ya jangan dulu. Mau dia paham atau enggak, pintar apa enggak, ya terserah. Pokoknya kita sebagai makmum, sebagai orang yang tahu ini, ya kita dua-duanya harus tetap aja di situ. Seperti tahiyat akhir misalnya gini. Imamnya masih gitu, ya gitu aja dulu. Oh kadang nanti kita mau geser. Oh imamnya sudah geser, ya baru kita geser. Kadang dulu bersila atau bagaimana. Seperti itu. Nah, itu kalau anjuran seperti di sini. Dan adab yang ke-22 bahwa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisfu akhir pada bulan Ramadan, dan hanya sungguhnya sunnah dibacanya dengan dhamir jamak, yaitu katanya Allahumma hadina. Maksudnya ketika menjadi seorang imam, ketika doa itu, terutama ini kalau di dalam sholat, jangan doanya itu hanya untuk dirinya. Itu yang sunnah. Kadang karena dia nggak paham, nanti yang dihafalnya Allahumma hadini biman hadait wa abini biman afait. Yang sunnahnya ketika dia menjadi imam, Allahumma hdina fiman hadait, maksudnya itu hingga akhirnya. Dan sunnah bagi imam menyaringkan akan kunut itu, dan sunnah bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu, dan sunnah bagi makmum ketika itu mengata amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, hingga akhir. Jadi ada batasannya. Jadi kalau seorang makmum, maka ketika imamnya membaca kunut tadi, itu disunahkan membaca amin, amin. Nah itu. Dan membaca amin itu nggak sampai habis, Nah, nanti kalau kira-kira imamnya sudah membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaih, itu udah nggak usah baca amin lagi yang imamnya, makmumnya.
kan biasanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu enggak usah lagi. Oh, Itu Berarti 4 kali yang itu kalau enggak salah 5 itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 kali itu yang sunnahnya. Fa innaka taqdi itu bahkan bagi imam itu enggak sunnah untuk mengeraskan suaranya. Berarti makmum pun nggak perlu mengaminkan. Ya jelas lah, orang nggak dengar kan apa diaminkan lagi ya kan. Makanya di situ kalau bisa ya antara imam dan makmum itu memang harus bisa. Bukan karena dia jadi makmum malah wis imam aja kita nggak apa-apa nggak iso. Karena di bacaan itu ya kita harus baca sendiri. Kalau kita baca sendiri sambil baca amin gitu. Enggak. Ya yang lanjutannya tadi. Yang kelanjutannya yang itu tadi berarti yang pertama itu tadi kita dengarkan, kita aminkan. Kita cuma dengarkan aja. Itu kita dengarkan doanya imam. Tapi ketika fa innaka taqdi sampai selesai baru awak nyambung. Kita nyambung baca sendiri. Hingga akhir. Maka itu sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Bisa jadi mungkin kalaupun misalnya kita nggak hafal, seorang imam ini bacanya agak keras misalnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Berarti kita ngikutin apa yang dia baca. Mungkin karena kita nggak hafal gitu. Dan sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menadahkan tangan akan kedua tapak tangan ke langit. Jadi kayak gini sunnah hukumnya. Walaupun sebagian ada nggak perlu kayak gini kan gitu. Tapi sini hukumnya sunnah. Ini termasuk adab berdoa. Dan adab yang ke-23 bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf. Karena yang demikian ini menghilangkan akan pahala berjemaah. Tetapi sunnah masuk ke dalam saf atau dihilangnya akan seorang yang di dalam saf itu kepada kemudian daripada ia takbiratul ihram. Jadi kalau kita ikut jamaah masbuk, kita kalau kepingin mendapatkan fadilah jamaah, kita nggak boleh berdiri sendiri. Ini udah ada 2 baris nih, imam 1 baris, 2 baris. Kalau kita masuk pun udah nggak cukup. Jadi ketika kalau kita mau mendapatkan fadilah jamaah, begitu takbir Allahu Akbar, tarik kawan depan. Setelah Allahu Akbar. Setelah takbir Allahu Akbar, kawan depan tarik, suruh nemenin di belakang. Paham, nggak paham berantem. Paham mau disikut. Berantem gimana? Narik-narik. Iya kan ya. Ada usahakan seperti itu. Itu nggak masalah di tengah pinggir, nggak masalah tadi Pak. Ini sebenarnya utamanya sebenarnya ya nggak masalah sebenarnya, mau di tengah mau di samping kanan kalau udah sendirian itu. Kalau sendirian tadi mau mana yang ditarik itu terserah kan gitu. Yang penting nanti di depannya itu paham semua. Intinya ini kalau orangnya paham semua kan iya, Pak. Itu udah gampang kan gitu. Tapi diusahakan yang lebih bagusnya ya kita tarik orang yang paham. Atau paling pinggir untuk cari aman. Itu tadi ya yang pertama gini Pak, kalau bisa yang kita tarik itu orang yang paham. Mau di tengah mau di pinggir kanan mau di pinggir kiri, yang paham yang kita tarik. Ya. Itu tujuan pertama supaya apa? Supaya ketika tarik dia itu tidak marah, tidak bisa membatalkan sholatnya. Ya takutnya ya. Satu lagi, kalau bisa ya ya semuanya ini harus paham. Kenapa? Sampai bolong. Ketika bolong nanti langsung ditutup, dirapatkan. Rapat semua Pak ya kan. Kalau memang misalnya kebetulan yang paham orangnya habis paham ini, mana yang duluan kita tarik, kan gitu.
apakah yang di tengah Heeh. atau yang di pinggir. Nah, itu mungkin yang lebih bagusnya yang di pinggir lah. Yang paling pinggir. Cari Supaya, amannya, kan? supaya nggak mengganggu dengan yang lain. barisan yang lain. Cuma satu, ya istilahnya pun nggak pengen geser lagi ya. Nggak pengen geser lagi. Repot juga itu. Memang repot. Ya kalau repotnya ini bukan apa? Repotnya ini kalau Nggak tahu. orang ini nggak paham. Iya, yang nggak paham. Takutnya buat apa? Kita tarik kawannya nih. Apa nih? Dibatal kan? Jelas ya. Satu lagi gini, kalau orang kita pegang gini, kita mau tarik kan, kalau orang paham, dia kakinya ini langsung melangkahkan. Ya. Takutnya waktu kita tarik kaki Blak. kita malah jatuh kan ini kan jadi masalah kan gitu. Kan ya. Makanya Berarti ditarik sunahnya Pak. Ditarik Terus sunahnya. Kalau pernah dengar dulu kan Tepung. diguit aja. Nah, Karena emang nggak paham juga gitu kan. kalau di wibit itu kalau kita beriman. Nah, kalau kita mau niat ikut beriman. Biasanya di depan ada orang berapa itu baris, kan itu. Dia udah selesai jamaah, Desa sunah. dia udah selesai jamaah, enggak, dia masih sholat ini. Ketinggalan juga. Dia sholat, dia udah masbuk juga, tapi dia ketinggalan 2 rakaat misalnya. satu rakaat. Satu rakaat Satu terakhir. rakaat. Datang kita. Habis itu datang kita ketinggalan 2 rakaat. ya 2 rakaat misalnya, ataupun ya kita ketinggalan semua lah. Semula kan ketinggalan. gitu. Selesai, imamnya sudah selesai, tinggal orang yang berdiri tadi. Jadi orang ini statusnya, tapi orang ini bukan menjadi imam ya, bukan menjadi makmum. Terus Tapi status dia. status orang ini bukan menjadi makmum. Ketika kita guit lah. Ketika kita guid itu mau tadi, Jadi imam dia. posisi dia itu tidak menjadi makmum. Posisi dia. Berarti dia udah nggak jamaah lagi sama yang di depannya. Oh, dia nggak ikut jamaah. Tapi kalau kita yang kita ikutin itu ada Makmum. posisinya menjadi makmum, itu juga nggak boleh. Dia makmum ini sama orang, Iya. kita ngimam sama dia, ya nggak cocok. Jadi kalau bisa ya dia itu nggak ada status menjadi makmum. Nah, kalau memang dia statusnya menjadi makmum, ya kita ngikut Jadi ya. menjadi makmum juga. Dia ngikut imamnya siapa gitu loh. Ada orang di depannya misalnya, tapi kan kita nggak tahu. Iya. Oh gitu. Maksudnya kita cari aman, kira-kira orang ini ngikut sholat orang lain nggak? Heeh. Berarti status dia bukan menjadi Makmum. makmum. Gitu. Memang agak sulit memang. Tapi ya tadi, ketika kita ngikut sholat orang yang di depan, kita kasih tahu tujuannya. Oh, saya ngikut. Gitu. Nah, tapi kalau seperti yang tadi, Harus tarik. itu nggak harus di apa? Tepuk. Bukan di gue terus dia mundur sendiri enggak. Memang harus ditarik. Nah, kalau untuk teman tadi ya harus ditarik. Pokoknya Pak sini harus dicekel tarik. Tangani lah, Tangani ke. tangani lah. Tepuk Kita lah, waktu tarik. ini kan, ataupun dicekal pundak itu ditarik, muri kan nek uang paham pasti mundur. Iya. Nah, kadang kok cekal lagi, oh kadang sawatin memburi dewean, kamu tuh deh. Ini nggak paham ya, aku mau lah begini. Geblak. Jadi gawe. Jadi nek dewean itu enggak itu Pak ya. Nek kita enggak kita tarik ini. Mungkin ada tarik, wah dia pun enggak paham iki sing Ya kita nggak itu fadilah. Nggak itu fadilah jemaah ya. Karena kita mau berdiri kita itu Sendiri ya. sendiri. Berarti karena sekurang-kurangnya ku wong loro. Ketika Kurang-kurang. memang wis berbaris, kurang-kurangnya wong loro. Makanya tujuan mungkin kita nggak ada kawan ini. Nah, makanya tarik sama. Ngarep. Oh kita wong loro misalnya. Itu. Teko wong loro nggak usah narik, kita sendiri kawan. Oh iya iya. Nah, itu nggak perlu. Kalau kita tahu di belakang kita ada kawan ini mau nanti, tapi kita duluan. Apa juga? Kita duluan. Nah, yang kita duluan tadi masih ada longgar. Ya longgar lah, kan kita kan tahu nih kawan tadi wudhu kan gitu. Iya. Mau wudhu, kita duluan masuk kan gitu kan. Si kawan kan masih wudhu nih, belum tahu nanti mau masuk gitu. Jadi nggak kepalang narik yang dari depan. Gimana? Oh berarti kita nggak. Oh kita posisinya ini barisan juga udah penuh. Ada penuh, kita sendiri. Kita sendiri di belakang.
Kan tahu kita belakang di belakang masih ada kawan. nggak palang duit. Iya, itu nggak usah. Nggak usah ya. Karena jelas tadi udah sama-sama wudhu, ada ini di belakang, Ada kawan. untuk sholat lagi. Misalnya ada yang ditunggu juga yang di belakang, nggak perlu lagi kalau itu. Udah sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang ke-24, bahwa sunnah bagi makmum yang dihilanya itu mengikut akan yang hila itu supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan pahala berjamaah itu. Jadi orang yang ditarik tadi ngikut, yang ngikut lah sama orang yang narik. Tujuan apa? Nolong supaya orang yang di belakang tadi juga dapat pahala berjamaahnya. Ya masalahnya ini kalau tahu, Itulah. kalau nggak tahu, rusak semua kan. takutnya kan itu. Kalau memang kita yakin, oh ini kayak saya tarik ini bisa menjadi rusak, ya udah nggak usah kita tarik. Biar aja lah nggak dapet lah Iya, ya. nggak dapet, Pisah nggak dapet. sholatnya lah gitu ya. Karena takutnya gitu tadi, nanti gara-gara kita mengharapkan pahala lebih, Terakhir rusak orang. akhirnya orang rusak, sama kita pun menjadi Ya rusak lah. Jadi rusak. kalau kayak gitu posisinya awal ikut pergerakan imam, jadi sebenarnya udah nggak jadi imam kita. Ya tetap, maksudnya kita menjadi makmum tetap, cuma Padilahnya. Padilahnya aja yang apa. ketinggalan. Tapi posisi menjadi makmum itu tetap Dapat. dapat. Udah. Dan adab yang ke-25, bahwa jangan mendahulukan makmum atau menyampai ia akan perbuatan imamnya, tetapi sunnah bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya, seperti bahwa ia jangan ruku melainkan apabila sampai imam itu kepada sekurang-kurang ruku, dan jangan sujud makmum itu melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud dan sekurang-kurang sujud, bahwa menyampaikan akan dahi pada tempat sujud. Nah, ini makanya kalau bisa kita sebagai makmum ini jangan sampai mendahului imam. Kalau di lingkungan kita ini yang sering ini di dalam takbiratul ihram, imamnya masih Allah, makmumnya sudah Allahu Akbar, imamnya belum selesai gini, makmumnya udah gini, yang sudah mendahului. Nah, yang intinya adabnya bahwa jangan mendahului makmum atau menyamai, jangan mendahului atau menyamai ia akan perbuatan imamnya. Ya, maksudnya tadi kalau imamnya belum ruku, sempurna ruku, Jangan ikut jangan ruku. ruku dulu. Sekurang-kurangnya udah Allahu Akbar, udah megang lutut baru kita. Imamnya sudah Allah, misalnya badannya udah Sempurna. mau ke sujud, ya baru makmumnya itu ngikut. Itu yang